Hai, kita lagi coba belajar nge-vlog. Hari ini kita membahas tentang pernikahan beda ras. Sebenarnya mungkin lebih ke kenapa akhirnya kita bisa menikah padahal kan beda ras gitu. Mungkin karena saya laki-laki Dan saya perempuan. Oke, jadi kebetulan saya adalah Tionghoa, asli dari orang tua dari Sumbar, dan di sebelah saya adalah suami saya yang merupakan orang Kalimantan Barat yang kebetulan bersuku Dayak Kanayat. orang Dayak. Nah, jadi kalau jauh banget ya. Jadi dulu nggak pernah. Enggak lah, kan Enggak sama pernah. orang Barat. Iya sih. Jadi dulu nggak pernah kebayang bakal ketemu sama orang Dayak. Enggak pernah kebayang. Karena Nggak pernah kebayang. karena kita tahu kalau dulu yang diajarin ya begitulah bahwa oke. Sampai akhirnya kita dipertemukan di suatu keadaan pada tahun 2004 Di belakang gereja tua ya, Bu? itu sama cewek lain. Oke. Jadi kita ketemu, ceritanya dekat backstreet dulu sekian tahun. Lalu jadi untuk di saat itu bahwa mungkin sampai sekarang sih Tionghoa menikah dengan bukan Tionghoa mungkin menjadi satu masalah yang besar. Enggak juga lah. Di sini di Pekanbaru, Tapi kayaknya enggak juga sih. di Pontianak mungkin enggak. Di Pekanbaru juga aku sering lihat kok orang yang Tionghoa lalu yang Di sekarang, dulu kan enggak, di tahun 2004. kita kan bicara present time. Ya tapi kan kita bicara gimana kita dulu di tahun itu ketemu, lalu dekat, lalu bukan hanya orang tua sih, banyak orang yang pasti melihat, menilai, kok mau, kok bisa, kok semuanya penuh pertanyaan. Nah, tak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu. Enggak sih, jadi saya dulu ya. Jadi kenapa saya mungkin lebih banyak berteman sama yang non Chinese, non Tionghoa pada saat itu, karena kebetulan Tionghoa dari Sumbar itu tidak bisa bahasa Hokkien, tidak bisa bahasa Mandarin. Ada masanya dilarang untuk berbicara itu sampai akhirnya bahasa itu hilang dari Sumatera Barat. Gitu kan? Jadi mungkin ya. Iya memang benar, harus tanya mau Pak. 65-an. Iya. Jadi di situ mulai merasa lebih nyaman berteman sama non Tionghoa karena bahasanya lebih nyambung. Karena ketika berteman sama yang Tionghoa lalu mereka sibuk dengan ngomong bahasa Hokkien, lalu saya merasa nggak bisa. Jadi ya lebih baik nggak usah gitu. Jadi cari yang gimana comfort zone-nya. Jadi cari teman-teman yang gimana rasa nyamannya lebih. Bahasa Padang ya, bahasa Padang. Bahasa Padang, bahasa Minang, Padek Bana. Oh, lama batu. Jadi akhirnya dari situ diniatkan sih pengen cari pasangan yang satu iman, tapi nggak pernah minta orang Dayak, cuma bilang satu iman. Jadi akhirnya berteman. Beda. Sampai akhirnya ketemu dekat, itu pun masih banyak pertentangan juga. Kenapa mau dekat sama non Tionghoa? Oh, bukan ini ya, tapi ya gimana ya? Jadi gitu ceritanya. Kenapa mau sama Tionghoa? Enggak, saya awalnya enggak mengira Anda Tionghoa. Karena saya Lalu enggak ada merasa dia Tionghoa enggak. Saya merasa dia orang kita, orang Indonesia. Urang awak sehnya, urang awak. Urang diri janya. Setelah Jadi kenapa mau sama Tionghoa? Kan cewek Dayak banyak, cantik-cantik lagi. Enggak, bukan karena dari masalah Atau karena di Pekanbaru? Ya,
Karena mungkin karena di Pekanbaru lalu ndak ada cewek Dayak, lalu ya mau ndak mau ya sama itulah, macam mana lagi kan. Itulah orang kita nih. Jaga orang diri. Nah gitu, jadi Tapi sebenarnya bukan karena masalah kesukuan, tapi karena masalah jodoh. jodoh ini juga pilihan. Tapi saat kita bicara dengan seseorang yang kita merasa, oh dia sepemikiran, oh dia sepola pikir, oh dia seperti adalah part yang hilang atau sesuatu yang bisa membuat kita sempurna, ya kamu tidak akan bertanya bahwa dia itu orang apa, suku apa, agama apa, atau yang lain-lain, karena itu semua bukan sesuatu yang penting. Itu pilihan. Itu bukan pilihan juga, karena masalahnya saat kamu sudah nyaman dengan seseorang, lalu kamu sudah yakin bahwa di kemudian hari dengan orang itu akan membuat hidupmu dan hidup dia menjadi lebih baik. Jadi semua latar belakang itu pasti bukan suatu masalah yang besar. Akan ada sebuah kontra dan pro, tetapi pasti akan bisa diselesaikan. Nah itu dia. Jadi proses belajar juga sih, jadinya sampai akhirnya bisa serius dan kita akhirnya memutuskan untuk menikah. Itu juga perjalanannya panjang, 5 tahunan lebih Banget ya. Perjalanan panjang banget. Nah terus buat yang mungkin menghadapi permasalahan mau menikah beda ras, nanti harus diikutkan adat yang mana, harus seperti apa, di adat saya harusnya seperti ini. Nah kebetulan Kita terlalu ngotot ya. kita akhirnya kesepakatan kedua belah pihak, Ya, bukan di hanya kita tengah-tengah. berdua, Tengah-tengah. tapi keluarga akhirnya mencoba untuk Di tengah-tengah. di tengah-tengah mencari solusi gitu. Jadi kita tetap menjalankan adat Tionghoa yang harus dijalankan, kita tetap menjalankan adat Dayak yang harus dijalankan, tapi tidak secara 100%. detail, tapi tidak poin-poin 100%, pentingnya ya. itu tetap kita jalani. Nah itu kesepakatan kedua belah pihak. Jadi balik lagi, kalau memang ada yang bingung soal itu, dicari jalan tengahnya, lebih ke nasional. Jadi kita cari apa yang memang di satu adat yang harus banget dilaksanakan, itu kita harus laksanakan tetap. Apa yang sudah bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Jalan tengah sih ya maksudnya. Jadi di mana adat dari si yang cowok suku A tidak terlalu ditenggelamkan, dan adat dari suku B tidak terlalu ditenggelamkan dari sebelah istri. Terus selain orang yang ingin menikah, keluarga-keluarga yang berhubungan dengan orang-orang yang ingin menikah itu juga harus paham bahwa saat itu pasangan dari orang-orang yang masing-masing dari pihak keluarga itu menikah bukan dengan orang-orang yang sama dan sebelumnya yang sudah mereka tangani, menikah dengan suku yang sama, dengan latar belakang yang sama. Jadi karena kita orang Asia kan, selain orang yang ingin menikah itu sendiri harus menyadari bahwa keluarga-keluarga yang lain juga harus menyadari bahwa itu tidak sama. Jangan membuat susah orang yang ingin menikah. Itu saja. Dipermudah. Karena saat mereka ingin menikah dan mereka tahu itu sebuah hal yang baik, background yang berbeda, tapi pernikahan adalah sebuah hal yang baik, seharusnya itu menjadi pijakan untuk keluarga-keluarga di belakang masing-masing mensupport, bukan mematahkan, bukan menjatuhkan. Karena pernikahan itu tentu akan terjadi karena rasa cinta. Rasa cinta itu kita tidak bisa memilih. Kita harus cinta dengan siapa.
Terus kalau Setuju ya? setuju. Terus Tukeran. kalau terus kalau balik ke belakang lagi, kalau belum dapat restu tuh gimana tuh bang? Kalau belum dapat restu maksudnya? Kalau kan menikah beda ras, terus keluarganya bilang masa iya sih mau sama dia kan bukan Chinese misalnya gitu. Ngapain masa, lu pikirin? masa iya sih menikah sama dia kan bukan orang Dayak gitu. Ngapain lu pikirin? Kalau orang tuanya yang belum memberikan lampu hijau, Ya, kalau gimana caranya supaya meyakinkan orang tua yang belum yakin bahwa anaknya akan menikah dengan orang yang berbeda ras? kita harus hipnotis dia. Oke? Dengan cara Dengan cara yang sudah dilakukan seperti ahli-ahlinya dengan uang logam. Pak, Ma, saya hitung 1, 2, 3. Oke, apapun yang saya perintahkan, kalian semua akan melakukannya. Beres. serius, Serius? memperlihatkan keseriusan itu salah satunya. Datangin anaknya lalu datangin orang tuanya lalu bilang gimana? Pak, saya mau kawin nih. Kau tidak bisa menolak ya, karena itu adalah tugasmu, itu adalah tanggung jawabmu, itu adalah tanggung jawabmu. Perlihatkan aja keseriusan bahwa memang Itu adalah sebuah keputusan yang final atau Ya. pilihan yang final. karena bukan harus melawan orang tua sebenarnya, tapi Ya, teknisnya melawan ya, juga. tapi intinya Hukum itu dibuat untuk dilanggar. Ya. Selama kita menyadari dan apa bertanggung jawab yang kita langgar. Ya. Ya. Jadi intinya adalah Mengerti apa yang sedang kamu lakukan. perlihatkan aja keseriusan, karena hari gini Serius masih kan bisa dibuat sandiwara. Iya sih. Tapi paling tidak adalah mengerti apa yang sedang kita pikirkan dan apa yang sedang Putuskan kita dan lakukan akan dan apa yang dijalani. sedang kita akan putuskan dan apa yang akan kita jalani. Kita harus menyadarinya. karena hari gini masih dijodohin. Rasis bro. Hari gini masih rasis. Gak gue banget, gak gue banget. Tuh, jadi apa tadi? Oh, Jadi bubur itu diaduk atau tidak diaduk? jadi dong. Enggak lah. Enggak. Gitu, itu aja beda. Jadi Ya, kita ya. tuh banyak banget bedanya. Jadi intinya perlihatkan aja keseriusan, karena setelah menikah yang akan menjalankan hidup itu Ada kita, kamu, bukan orang tua. saya, dia, bukan orang lain. Jadi kita yang harus lebih tahu apa yang kita pilih, dan kita bertanggung jawab, bukan hanya sekedar dengar kata si A, kata si B, kata si C, kata si D, lalu kita pusing sendiri. Lalu waktu kita sedih, mereka kemana? Nggak ada juga kan. Jadi mending pikirin aja dulu diri sendiri dan pasangan kita, apa yang kita melakukan, apa yang kita putusin, seperti itu. Nah, terus yang buat nanti bingung juga, misalnya nanti anaknya dianggap orang apa gitu kan, Orang aring. kalau kayak ini kebetulan masalahnya saya Tionghoa dan ini orang Dayak, dan anaknya akan dibilang apakah dia lu Cina lu atau lu pribumi atau apa. Nah, kita mengajarkan anak kita, kalau ditanya dia akan menjawab bilang dia orang Indonesia. Jadi kalau ini kan mamanya ini, bapaknya ini. Nah, jadi kalau kebetulan anak-anak kita setiap ditanya orang apa, mereka kita ajarin untuk selalu bilang mereka Orang itu Indonesia. orang Indonesia. Nah, kalau ditanya suku aslinya apa, baru mereka Papa saya orang Dayak, mama saya orang Tionghoa. Jadi saya orang Indonesia. nah gitu. Jadi itu lagi permasalahannya. Jadi nggak usah permasalahan masalah pribumi, non pribumi. Ya udahlah, kita orang Indonesia. Saya sudah lahir di sini, besar di sini. Dan kalaupun saya ditanya saat ini, dan ini baru kejadian juga, orang apa? Saya jawabnya orang Indonesia.
Karena kalau emang lo nggak ngerasa lo orang Indonesia, lo balik aja ke sana gitu, jangan di sini. Karena kesalahan itu ada dari dua belah pihak gitu. Kalau kita nggak merasa kita di sini, terus kita mau dianggap kita diterima di sini juga nggak bisa. Jadi orang brengsek itu ada di mana ya, saja. kita bangga dengan dari mana kita, suku asli kita, siapa kita, tapi kita juga harus tahu di mana kita berada dan kita sebagai orang apa. Jadi di bumi ya. Jadi turunannya. Oke, segini dulu. Kita close dulu. Jadi intinya nggak usah lagi ribut-ribut masalah ras, nggak usah lagi ribut-ribut masalah lu orang apa, lu udah lahir di sini, besar di sini, lu adalah orang Indonesia. Iya.